Eropa itu satu bangsa berdiri di atas banyak negara, jadi bangsa mung siji disengkuyung oleh sekian banyak negara, sementara Indonesia sebaliknya, banyak bangsa hanya berdiri di atas satu negara. Kita nggak usah ngomong se-Indonesia lah, apalagi sampai Papua. Di Jawa saja coba Pak, sekian banyak suku bangsa. Dari ujung Jawa Timur, di Banyuwangi, ada suku bangsa namanya apa? Osing. Ngomongnya son. Nyebrang dikit ketemu mana? Madura. Ini bahasanya luar biasa. Orang Madura itu kalau lomba TTS teka-teki silang pasti kalah. Kenapa? Kolomnya pasti kurang. Hubungan suami istri menghasilkan 4 kolom, A-N-A-K, anak. Orang Madura kurang. Hubungan suami istri menghasilkan nak, kurang kolomnya itu. Orang Madura itu kalau jadi polisi atau tentara pasti kalah Pak ketika daftar, karena berhitungnya kalah sama orang Kudus. Kalau orang Kudus berhitung 1, 2, 3, Madura nggak bisa Pak. Berhitung 1, alah kesuwen itu Pak. Dulu di Solo itu ada Habib Wali, kondangnya Wali lah, Allah yarham. Namanya siapa? Habib Anis. Ini ada orang Madura sowan Pak, sowan ke Habib Anis. Assalamualaikum Beb, saya mau sowan Beb. Dijawab Waalaikumsalam. Sebelum dia ngomong, Habib Anis bilang, saya tahu pasti Anda orang Madura. Apa jawaban orang Madura ini? Boa Bu, Beb Anis Wali dek tahu kalau saya orang Madura. Ya ketok cangkemmu goblok men aku ngono. Ngomongnya kayak ngono kok. Luar biasa Madura itu. Nyebrang lagi sedikit setelah Suramadu ketemu mana Pak? Surabaya. Bahasanya agak kasar dikit. Dancuk umpamanya itu. Saya itu sering ngomong dancuk karena saya meyakini dancuk itu bukan misuh. Saya pernah ke kota Amsterdam, dancuk itu ternyata diambil dari nama tokoh besar di Belanda namanya Danko. Yang diabadikan jadi nama tank. Lah tanknya ini agak kecil, ketika masuk ke kampung-kampung Surabaya, begitu tank ini datang, orang Surabaya teriak dancuk, dancuk, dancuk. Karena nggak bisa ngomong Danko. Lah kok Gus Miftah ngomong dancuknya fasih karena saya tahu ilmu tajwid. Jadi panjang pendeknya pas. Ke barat lagi ketemu mana? Solo Jogja. Bahasanya halus kayak saya. Pamannya halus itu. Jogja kan halus. Kalau ke Pantura, kita lihat bahasanya Kresdenan Padi lah, Kudus dan lain sebagainya. Ngomongnya gimana? Iya. Iya. Coba. Ke barat lagi ketemu Banyumasan, Kebumen, Banjarnegara, Cilacap, Purwokerto, Tegal. Orang Ngapak. Ini bahasa yang paling menyenangkan. Blekuduk. Bapak ngapak ya? Blekuduk kayak. Saya diundang pengajian pertama kali di rumahnya Ki Dalang Entus almarhum Bupati Tegal, itu tahun 2007. Pagi-pagi saya ditawari udut ngerokok pakai bahasa ngapak. Ya Allah, orang kepenak temen bahasanya ya. Pak Kiai Kiai kisuk-kisuk ngobori cocot. Ya Allah aku. Cocotnya siapa ya aku? Saya ngaji di Tegal, ketua panitianya sambutan pakai bahasa ngapak. Inyang kalau wingi sowan daleme Gus Miftah, arane manjing daleme Gus Miftah kiye anak gapura, arane gapura sugeng teka. Ya Allah, saya mbaten gapura sugeng teka itu apa? Ternyata gapura selamat datang Pak. Sugeng itu selamat, datang itu teka. Ya Allah. Nang Yogya kiye ana monumen, arane monumen Jogja balik maning. Monumen Jogja kembali. Menyenangkan pakai ngapak ya. Kalau dulu Pak zaman wartel, kita telepon rumah itu. Kalau nomor teleponnya rumah sibuk itu kan pasti dijawab pakai bahasa apa Bu? Inggris. The number you calling is engaged. Please try again in a few minutes. Kalau Anda telepon ke Tegal, itu nggak mungkin bahasanya seperti itu. Begitu ditelepon kok sibuk, apa jawaban orang Tegal? Nomor telepon yang sira 7 langka, telepon mening ya. Ke barat lagi ketemu bangsa apa? Sunda dengan segala keindahannya. Coba kita lihat. Cicing mah hula gandeng, teh kucing mah diserondeng, itu kan menyenangkan itu.
Yang lucu Pak, orang Ngapak main ke kampungnya orang Sunda. Begitu masuk kampungnya orang Sunda nginjak kotoran. Orang Ngapaknya marah. "Tai ini siapa Kiye?" Dijawab sama orang Sunda, "Iya mah taina urang." Gitu kan. Orang Ngapaknya marah, Bu. "Inyong ora percaya tai ini urang kok gedene sekiye." Ngono kan. Ke barat lagi ketemu mana? Jakarta. Bangsanya apa? Betawi. Tuh mas-masnya sampaikan kepada mbak-mbaknya, lu gua, bapak lu mertua gua. Iya. Ini baru tanah Jawa Pak, belum masuk. Saya pengen Mas Papua ke sini satu. Saya pengen tahu bahasa Papua. Bro sini bro, ya kamu. Pinjam mic-nya Pak. Namanya siapa? Nahot. Sit down please, Nahot. Nama kompletnya siapa? Nahor tok. Ya, Nahor Tipakau. Pakai mic. Nahor Tipakau. Ya, sembuh, kok ngomong apa kamu? Coba kalian semua, aku cinta kalian pakai bahasa Papua. Aku cinta kalian semua pakai bahasa Papua. Saya cinta kamu semua. Alah doa, pakai bahasa Papua. Gitu aja. Bahasa Papuanya selamat pagi apa? Oh kok podo sih boyo beda lho. Bahasa Papua asli kayak apa contohnya? Bahasa Papua asli. Apa? Ayo. Apa namanya? Oh ya panggil teman satu nggak apa-apa. Oh yang bisa. Kamu nganu ya, Papua naturalisasi ya. Sini bro. Jangan-jangan Papua persamaan ini. Ya, coba kamu ngomong Papua. Ngomong apa? Nah, ini. Ya terserah. Mic-nya satu lagi Pak. Ya. Coba ngomong. Omong-omongan Papua coba. Apa? Loh kok beda? Kamu Papua, dia Papua? Oh sukunya beda. Ya anggap aja di sini samalah. Coba ngomong sana. Ngomong bahasa Papua terserah. Nanti kamu ngomong Papua terus kamu terjemahkan sendiri. Saya pengen lihat. Tadi kowe iki ngomong kayak dalang. Dalang iki wong pekok, ngomong dhewe dijawab dhewe. Iki lak pekok to kuwi ngono. Ayo sana ya, ngomong. Mikir mati panitia. Coba, udah nggak usah, udah. Terus, ngomong. Snow Naeja Aldo Yedil Raya. Itu artinya apa? Nama saya Aldo Yedil Raya. Oh, ya terus, apakah kamu sudah makan? Gitu. Jangan nuan. Aku juga belum, aku kita akon kok. Kamu sudah makan belum? Bahasa Papuanya apa? Wanan ware roba. Ware-ware romba. Wanan ware roba. Sumpah, aku belajar bahasa Inggris soalnya kira iso aku tenan. Ini saya pengen membuktikan apa? Ini loh Indonesia begitu loh. Dengan bahasa suku bangsa yang begitu banyak yang ada di Indonesia. Maka sudah di sini aja nggak apa-apa ya, biar saya kelihatan putih ya. Nggak apa-apa di sini. I love you pokoknya. Kita duduk sama tinggi, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Kalau cuman begini kan semuanya takdir dari Tuhan. Perlu kita syukuri, betul? Makanya kamu yang cantik jangan sombong. Cantiknya wajahmu hanya akan membuat laki-laki menatap, tapi cantiknya akhlakmu akan membuat laki-laki menetap. Kamu bilang sama mereka, yuk, pakai mic-nya dipakai. Pakai mic-nya. Ikuti saya. Ya. Tahu ya tahu. Tahu. Tahu ya tahu. Tahu. Ikuti saya. Oh ya. Mumet ndasku. Ayo. Tahu ya tahu. Tahu ya tahu. Bakwan ya bakwan. Bawan ya bawan. Ayu ya ayu. Ayu ya ayu. Tapi jangan murahan. Tapi jangan murahan. Iya. Good. Karena ini setiap kalau ketemu cewek kamu bilang begitu ya. Tadi nama kamu siapa bro? Aldo. Ya.
Kalau teman saya namanya Aldiano. Saya pikir bahasa apa, ternyata singkatan Aldiano. Alhamdulillah dia nongol. Maka karena ini, sebentar lagi ya. Karena ini negara yang kesatuan, karena berbeda-beda dari suku, bangsa dan agama. Ini baru ngomong suku loh ya, belum ngomong agama. Maka butuh ideologi untuk mempersatukannya. Maka kemudian para pendiri bangsa, founding fathers menyepakati karena negara kita ini adalah nation state, ada satu ideologi untuk mempersatukan kesemuanya. Maka kemudian muncullah Pancasila. Dan Pancasila sampai hari ini terbukti bisa menyatukan seluruh komponen anak bangsa, baik yang berbeda suku bangsa maupun agamanya. Mas Aldo agamanya apa, bro? Kristen. Kamu agamanya apa? Kristen. Kita bisa duduk berdampingan seperti ini. Karena apa? Indonesia ini rumah besar yang di dalamnya ada 6 kamar. Ada kamar Islam, kamar Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. 6 agama yang diakui oleh undang-undang. Dan semua pemeluk agama ini berhak menjalankan perintah agamanya tanpa harus mendapatkan gangguan dari pihak manapun. Bahkan undang-undang pendidikan, siswa didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agamanya masing-masing. Betul? Maka walaupun di SMK ini umpamanya ada satu anak yang beragama Kristen, pihak sekolah itu wajib mencarikan guru untuk yang bersangkutan, karena ini adalah amanah undang-undang. 6 kamar yang ada di rumah besar yang namanya Indonesia ini, saya meyakini kalau semua orang kembali ke kamarnya masing-masing, pasti tidak akan pernah terjadi masalah. Yang jadi masalah itu adalah ketika kita kembali ke kamarnya orang lain. Ayo, apa meneh nuroni bojone tanggane? Oh, mesti masalah kuwi. Sudah, kembali saja ke kamarnya masing-masing. 6 rumah ini bisa berjejer. Maka dulu zaman Butin membuat miniatur tempat ibadah di Taman Mini Indonesia Indah. Ada tempat ibadahnya orang Kristen, orang Islam. Ini jadi satu di Taman Mini Indonesia Indah. Selama kita kembali ke kamarnya masing-masing, gak akan jadi masalah. Maka saya sendiri tidak mau mengurusi intervensi terhadap agama orang lain. Ketika pertama kali saya kenal dengan Deddy Corbuzier 1,5 tahun yang lalu, sampai akhirnya dia memutuskan masuk Islam, sekalipun saya tidak pernah ngajak dia masuk Islam, Pak. Tapi kita lebih banyak berbicara tentang Pancasila dan agama. Tapi saya punya prinsip, orang non-Islam tidak membaca Al-Quranmu, orang non-Islam tidak membaca hadismu, tetapi orang non-Islam melihat akhlakmu. Maka kalau kamu pengen orang-orang non-Islam memandang Islam sebagai agama yang menyenangkan, perbaikilah akhlak dan budi pekertimu. Ini rumus. Makanya hari ini saya tidak sependapat ketika ada penceramah intervensi terhadap cara beribadahnya orang lain. Kalau dalam Al-Quran yang jelas, Pak, wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullah adwa bighairi ilm. Enggak boleh. Kalau kita menghina Tuhannya dia, maka dia juga berpotensi menghina Tuhan saya. Kita masing-masing. Toh Al-Quran mengatakan, faman syaa'a falyu'min, faman syaa'a falyakfur. Yang mau beriman silakan, enggak monggo. Begitu sudah punya agama masing-masing, undang-undangnya apa? La ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam beragama. Saya besok malam minggu ini kedatangan tamu dari Pontianak 15 orang. Mereka menyatakan apa? Gus Miftah tolong bimbing kami masuk Islam. 15 orang kami akan datang ke pondok Gus Miftah. Anda tahu saya dari mana? Saya melihat Gus Miftah dari YouTube. Kenapa kamu ingin masuk Islam melalui saya? Karena Islamnya Gus Miftah itu menyenangkan. Ini pula yang saya sampaikan kepada Deddy Corbuzier. Satu saat ketika dia ngomong saya, bro, kalau saya mau masuk Islam caranya gimana? Saya bilang sama dia, bro, wajah Islammu itu besok seperti apa? Tergantung pintu masuknya. Kalau pintu masuknya keras, maka Islammu akan penuh dengan kekerasan. Kalau pintu masuknya suka marah, maka Islammu akan penuh dengan kemarahan. Tapi kalau pintu masuknya ramah, maka Islammu akan menjadi Islam yang ramah dan menyenangkan. Loh, kan begitu. Begini kan enak itu. Tetangga saya, bro, itu orang Katolik.
Kalau Idul Fitri, dia yang pertama kali datang ke pondok saya. Minal aidina wal faizin, yang mengutapkan mulutnya pendeta. Ini diprotes sama orang-orang Islam. Itu orang Katolik kok membaca ayat. Goblok, goblok. Sejak kapan minal aidin itu jadi ayat Quran? Itu bahkan bahasa Arab yang orang Arab sendiri nggak tahu kalau itu adalah bahasa Arab. Karena itu adalah bahasa Arab ala Indonesia. Lah orang sekarang itu kan aneh. Semangat beragamanya tinggi tetapi tidak didukung dengan ilmu yang mumpuni. Maka yang terjadi apa? NKTA, nafsune kuda tenagane ayam. Makanya saya pernah Pak dicurhati sama Via Valen. Kamu kenal Via Valen nggak? Oh kenal. Cantik nggak? Oh. Tapi sorry ya, kamu sama Via Valen beda pemikiran. Kamu mikir Via, Via mikir aku. Ya. Tanya apa Via sama saya? Bah, saya mau curhat. Apa Nduk? Saya itu kemarin menyanyikan lagu Din As-Salam di panggung dangdutan. Terus saya didemo sama orang-orang. Kenapa? Via Valen nggak pantas. Dangdutan, oh mohon maaf, solawatan kok di panggung dangdutan dengan pakaian agak seksi. Pertanyaan kamu apa? Apa benar Din As-Salam itu lagu solawat? Saya jawab salah. Orang-orang yang semangat agamanya tinggi tapi tidak dukung dengan ilmu yang mumpuni menganggap seolah-olah qasidah Arab itu pasti solawat. Padahal qasidah Arab itu belum tentu solawat, solawat belum tentu berbahasa Arab. Berarti boleh Mbak saya nyanyikan di panggung dangdutan? Boleh. Wong kamu nyanyi Din As-Salam sambil ngising saja boleh kok saya bilang. Ayo duduk di WC sambil nyanyi. Boleh. Wong itu bukan solawat kok. Gila hadil matak fi masa itu. Tapi saya pesan sama mbak-mbaknya ya, ada juga sih sebenarnya bukan sholawat tapi nggak pantas di WC. Contoh lagu Man Ana, itu kan penghargaan terhadap guru-gurumu. Jangan kamu nyanyi Man Ana sambil di toilet. Nang toilet karo bengong-bengong. Man Ana, Man Ana, Man Ana, laula cerot. Wah, nggak boleh. Begitu tetangga saya yang Katolik ini Natalan Pak, santri saya semua tak suruh datang ke rumah beliau. Ucapkan selamat Natal. Nggak kafir Bah? Enggak, saya bilang. Gampang amat jadi kafir. Kalau gara-gara mengucapkan selamat Natal jadi kafir, berarti kalau saya pulang haji tetangga saya yang Katolik makan kurma, dia mu'alaf. Boya yang nalar dikit gitu loh. Orang yang kafir 80 tahun membaca kalimat tahlil la ilaha illallah sekali jadi Islam kok. Masa kita tahlil tiap hari gara-gara mengucapkan selamat Natal jadi kafir? Dari mana? Saya biasa. Orang Indonesia itu aneh, haram menanam pohon cemara karena itu apa? Lambang Natal. Kamu nggak pernah dolan nado bro. Aku ngerti rong menit wis rampung rasa mau KI. Kitanya jawab. Wis ngerti aku, waktunya dialog. Menengot. Bayaran mung titik diatur-atur.